Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pusmas Diwani dengan NIM 4524091148 dari kelas C akan membawakan materi terkait etika menjadi seorang mahasiswa. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu apa sih itu etika? Jadi, etika merupakan dasar dari pembentukan karakter seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa yang berkarakter juga memiliki etika yang baik. Mahasiswa harus menerapkan etika dengan baik, baik itu etika berkomunikasi dan menghormati dosen sebagai pendidik, juga staf di lingkungan kampus. Jadi, etika itu biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu atau biasa juga disebut dengan mores, yang berarti juga adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Jadi etika dan moral lebih kurang atau sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Nah, setiap komunitas itu memiliki sistem nilai masing-masing, baik dari unit komunitas yang paling kecil yaitu keluarga, persekolahan, dan komunitas yang paling luas yaitu masyarakat. Jadi, para anggota komunitas itu dituntut untuk dapat memahami dan menjalani sistem nilai yang berlaku. Begitupun di lingkungan kampus. Jadi, setiap sivitas akademik diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan, ataupun mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang beretika, tak hanya menghormati guru atau dosen, namun dalam etika akademik pun. Jadi, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan menjalani kehidupan di kampus. Setiap perguruan tinggi itu memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Seseorang akan tercela sebagai sivitas akademik apabila dia melakukan hal tersebut. Tanggung jawab ilmiah sivitas akademik seperti berpikir berlandaskan kebenaran, rasional, objektif, dan kritis, serta 6 sikap akademik termasuk dalam etika akademik. Hal tersebut menjadi acuan bagi mahasiswa untuk beretika di dalam kehidupan akademik. Penyimpangan dari etika akademik bisa berdampak kepada masyarakat luas. Ketika seseorang akademis mempublikasi penelitiannya yang tidak objektif, biasa menjadi dampak negatif bagi masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai, norma, dan moral. Bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai dan pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Jadi nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Nah, ada beberapa macam etika. Yang pertama itu etika berkomunikasi. Etika komunikasi yang terjadi di lingkungan kampus adalah etika komunikasi yang terjadi antara mahasiswa kepada sivitas akademik dan maupun sebaliknya. Dalam hal ini diharapkan dosen berperan penting dalam menanamkan arti penting dan manfaat dari etika komunikasi, di mana dosen untuk menjadikan mahasiswa yang lebih baik secara intelektual ataupun tingkah lakunya, seperti kesopanan. Contohnya, dosen membimbing mahasiswa untuk menghormati dan menghargai dosen serta sivitas akademik di lingkungan kampus. Komunitas yang efektif dimulai dari kemampuan dalam mendengarkan lawan bicara dengan baik. Maka dari itu, sebagai mahasiswa harus mampu mendengarkan setiap perkataan dosen dengan seksama, dengan memperlihatkan keseriusan dan antusiasme ketika mendengarkan informasi atau tugas yang diberikan oleh dosen. Ketika mendapatkan keraguan dalam penerimaan pesan atau tugas yang diberikan, maka mahasiswa bertanya dengan baik dan sopan kepada dosen mengenai tugas yang diberikan.
Dalam berkomunikasi, gunakanlah kata-kata yang baku ataupun yang efektif. Jangan banyak menggunakan bahasa atau istilah kekinian yang terkesan kurang sopan atau mungkin tidak diketahui oleh dosen yang bersangkutan. Tunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang baik seperti tidak memperlihatkan wajah muka yang jutek atau raut kekesalan ketika mendapatkan tugas. Karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri dosen. Mahasiswa harus mampu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami agar komunikasi berjalan dengan semestinya, sehingga menciptakan hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa. Selain berkomunikasi secara langsung, ada beberapa komunikasi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa, dan itu semua juga harus diperhatikan etikanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghubungi dosen melalui pesan singkat, WhatsApp atau telepon. Yang pertama itu, ketika menghubungi dosen dengan media komunikasi, pesan singkat atau telepon adalah kita menghubunginya pada hari dan jam yang sebaiknya menelpon pada hari atau jam kerjanya. Karena dengan demikian kita tidak mengganggu jam istirahat ataupun jam bersama keluarga. Kecuali jika memang dosen itu menentukan atau meminta untuk memperbolehkan kita menghubungi di luar dari jam kerjanya. Nah, yang kedua itu gunakan bahasa yang efektif dan baku, dan tidak lupa mengucapkan salam sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Nah, yang ketiga itu perkenalkan diri dengan jelas, karena dosen memiliki banyak mahasiswa, maka dari itu dosen tidak mungkin menyimpan semua kontak mahasiswanya. Keempat, sebaiknya sampaikan keperluan dengan baik, karena sejatinya pesan di dalam teks nada bicara tidak terdengar. Jadi terkadang di saat ingin menyampaikan pesan namun berbeda dalam penerimaan sehingga keliru dalam menanggapinya. Nah, yang kedua yaitu etika profesional. Etika profesional merupakan wujud integritas seseorang terhadap organisasi. Etika profesional harus dipegang oleh setiap orang dalam bekerja, sebab etika profesional merupakan pertimbangan yang etis dan pedoman profesional yang relevan pada setiap profesi. Namun dengan demikian, ada beberapa etika profesional yang berlaku secara universal, seperti bertanggung jawab, integritas, objektivitas, dan menjaga kerahasiaan. Peran menanamkan etika kepada seseorang sangat penting agar ia mampu bekerja sama dengan orang lain secara tim dan diterima oleh komunitasnya. Apalagi kepada mahasiswa sebagai generasi muda juga sangat penting ditanamkan dalam dirinya tentang etika dan karakter. Pembentukan karakter pada diri mahasiswa menjadi hal yang krusial, mengingat setelah menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi ia akan memasuki dunia kerja. Karakter merupakan wujud dari perilaku yang dilakukan secara konsisten dan tidak berdiri sendiri. Artinya, karakter terintegrasi dengan sikap dan nilai yang diyakini oleh seseorang. Pembentukan karakter harus dilakukan selaras dengan pandangan hidup bangsa dan sikap hidup masyarakat yang merupakan hasil refleksi dari keberagaman masyarakat. Seseorang mahasiswa memiliki tanggung jawab moral mengembangkan nilai-nilai moral bangsa yang terwujud dalam perilakunya dengan berpedoman pada etika dan karakter bangsa. Nah, yang terakhir itu etika dalam kampus. Etika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu etika umum. Etika umum merupakan etika yang berlaku umum, tidak hanya pada pihak yang tertentu saja. Misalnya, manusia mengambil keputusan etis, teori-teori dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan untuk bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik dan buruknya sesuatu tindakan tersebut. Salah satu dari etika umum adalah etika profesi, yaitu perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang dengan baik. Oleh karena itu, kode etik harus realistis, termasuk etika profesi mahasiswa. Yang kedua itu etika khusus. Etika khusus dikelompokkan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu etika individual. Etika individual ini meliputi kewajiban bagi manusia terhadap dirinya sendiri. Kedua itu etika sosial. Etika sosial berkaitan dengan kewajiban sikap dan pola perilaku mahasiswa dengan manusia lainnya. Salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi termasuk etika mahasiswa.
Yang ketiga yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan berhubungan dengan kewajiban dan bagaimana sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Perilaku etis mahasiswa berhubungan dengan bagaimana cara seseorang memandang sesuatu peristiwa. Kepercayaan seseorang terhadap suatu hasil didapatkan dari usaha dan kerja keras yang dilakukannya. Sedangkan seseorang yang memegang bahwa suatu hasil ditentukan oleh faktor dari luar dirinya seperti nasib, keberuntungan, kesempatan, dan faktor lainnya. Peranan mahasiswa dalam lingkungan kampus yakni menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif dalam kampus, menjunjung tinggi nilai ilmiah, hubungan yang kondusif dengan dosen dan staf fakultasnya. Kemudian mahasiswa juga sebaiknya mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kampus. Mahasiswa juga dapat mengembangkan gairah membaca, menulis, menggunakan komputer dengan bersikap perilaku positif. Jika melanggar, mahasiswa bersedia menerima sanksi yang terdapat dalam peraturan kampus. Mahasiswa dalam kegiatannya juga memiliki target-target pribadi sambil mengintrospeksi diri, bersikap kooperatif, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kelompok di kampus. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.